Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hairunisa dengan NIM 12300250013. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti STMT. Pernah nggak sih kalian merasa kepanasan sampai berkeringat atau merasa kedinginan sampai menggigil? Contohnya, saat cuaca yang sangat panas, pasti tubuh kita merasa gerah dan mengeluarkan keringat kan? Lalu saat cuaca hujan, pasti tubuh kita kedinginan sampai menggigil. Kalian mikir nggak sih, siapa sih yang menggerakkan semua itu di dalam tubuh kita? Oke, di video kali ini kita akan membahas materi tersebut. Video ini adalah video praktikum yang pertama, yaitu termodinamika, yang akan membahas tentang suhu tubuh manusia dengan 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian suhu tubuh. Yang kedua, organ pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, penjalanan sinyal suhu tubuh. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Dan topik yang terakhir adalah mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Oke, langsung saja kita membahas topik yang pertama. Kenapa suhu tubuh manusia selalu 36-37 derajat Celcius? Bukan kebetulan. Di suhu inilah enzim bekerja paling optimal. Metabolisme lancar dan organ berfungsi maksimal. Terlalu dingin, reaksi tubuh akan melambat. Terlalu panas, protein bisa rusak. 37 derajat adalah titik keseimbangan biologis sempurna. Bahkan saat demam, tubuh sengaja menaikkan suhu untuk membantu melawan infeksi. Tubuh kita ternyata dirancang sangat cerdas. Topik yang pertama adalah pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah tingkat panas di dalam tubuh manusia yang menunjukkan keseimbangan antara panas yang diproduksi oleh tubuh dan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Berapa sih suhu tubuh normal pada manusia? Nah, suhu tubuh normal pada manusia berkisaran 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kita harus menjaga suhu tubuh kita tetap stabil loh, karena hampir semua proses dalam tubuh seperti kerjanya enzim, metabolisme, kerjanya organ harus berjalan optimal pada suhu tubuh normal. Nah, jika suhu tubuh kita terlalu tinggi, maka bisa terjadi demam dan hipotermia. Dan jika suhu tubuh kita terlalu rendah, maka bisa terjadi hipotermia. Maka dari itu, kita harus menjaga suhu kita tetap stabil. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu organ pengatur suhu tubuh. Nah, organ utamanya pengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus yaitu bagian kecil di otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Hipotalamus bekerja dengan cara memonitor suhu darah, membandingkan dengan suhu normal, lalu memberi perintah ke tubuh. Organ yang membantu hipotalamus ada kulit. Kulit ini memiliki reseptor suhu panas dan dingin. Lalu ada pembuluh darah dan ada kelenjar keringat. Contohnya, saat cuaca panas, hipotalamus memerintahkan tubuh untuk berkeringat. Lalu saat cuaca dingin, tubuh menggigil untuk menghasilkan panas. Wah, inilah hidup. Gua harap bisa kayak gini terus selamanya. Waktunya santai. Kenapa dokter menurunkan suhu? Pikirkanlah. Itu kan bagianmu. Oke lah kalau begitu. Dokter lagi menguji gimana tubuh bereaksi terhadap cuaca dingin. Apa untungnya kedinginan kayak gini? Kau gak tahu kalau tubuh kita perlu menjaga suhu sekitar 37 derajat Celcius. Jadi sedikit kedinginan, artinya kita harus kerja ekstra keras biar suhunya tetap. 37 derajat? Kenapa harus 37 derajat? Bung, sebagian besar reaksi kimia dan proses metabolisme kita butuh suhu tubuh yang optimal. Kau hati dapat nilai A+. Ini bukan sekolah, tapi thank you. Tunggu, bagaimana cara tubuh menjaga suhu tersebut? Aku tahu. Hei, pilih aku. Kan sudah kubilang kalau ini bukan sekolah. Ngomong aja. Pembuluh darah menyempit, jadi darahnya lebih sedikit yang ngalir melalui ekstremitas, malah menuju organ pusat. Ini juga artinya darah jadi nggak terlalu dingin, bikin organ tubuh tetap hangat dan nyaman. Aku sangat bangga dengan kalian hari ini. Hei, aku mau nanya, mengapa kita menggigil? Saat kita menggigil, otot-otot kita berkontraksi dengan rileks, berulang kali dengan sangat cepat. Itu nggak menjawab pertanyaannya. Baiklah,
Aku harus menjelaskan logika di balik energi panas. Jadinya membosankan. Oke. Singkatnya, gerakan menimbulkan panas. Otot yang bergerak menciptakan panas. Jadi, ya, menggigil itu adalah tubuh yang menciptakan panas untuk diri. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu penjalaran sinyal suhu tubuh. Bagaimana tubuh kita bisa tahu bahwa kita kepanasan atau kedinginan? Nah, prosesnya ini disebut mekanisme umpan balik negatif. Proses ini memiliki beberapa langkah, yaitu reseptor suhu di kulit mendeteksi perubahan suhu lingkungan. Sinyal dikirim melalui saraf sensorik ke otak. Lalu hipotalamus menerima dan memproses sinyal. Kemudian hipotalamus mengirim perintah melalui saraf sensorik dan tubuh memberikan respon untuk menyeimbangkan suhu. Nah, responnya saat tubuh kita panas, kita akan berkeringat, pembuluh darah akan melebar, dan kulit kita akan memerah. Tujuannya untuk melepas panas. Lalu respon saat tubuh kita dingin, tubuh kita akan menggigil, pembuluh darah akan menyempit, dan rambut akan berdiri atau biasa yang disebut merinding. Tujuannya untuk mempertahankan panas tersebut. Lanjut pada topik yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Nah, suhu tubuh tidak selalu sama sepanjang waktu. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain yang pertama aktivitas fisik. Contohnya saat olahraga. Saat olahraga, metabolisme akan meningkat dan produksi panas juga akan meningkat. Maka dari itu, suhu tubuh akan naik. Yang kedua yaitu umur. Bayi biasanya mudah panas atau dingin karena bayi belum bisa mengatur suhu tubuh dengan baik, dan pada lansia karena kemampuan termoregulasinya menurun. Yang ketiga yaitu hormon. Nah, hormon ini contohnya saat ovulasi. Saat ovulasi, suhu tubuh wanita sedikit meningkat. Yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan ini contohnya saat cuaca panas dan cuaca dingin. Saat cuaca panas, suhu tubuh akan menaik, dan saat cuaca dingin, suhu tubuh akan menurun. Yang kelima yaitu kondisi kesehatan, yaitu infeksi yang menyebabkan demam sebagai respon sistem imun. Dan yang keenam yaitu waktu. Nah, suhu tubuh terendah biasanya pada pagi hari, dan suhu tubuh tertinggi pada sore atau malam hari. Lanjut ke topik yang kelima, yaitu mekanisme kehilangan panas tubuh. Tubuh melepas panas melalui 4 mekanisme utama. Yang pertama yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tubuh ke lingkungan tanpa melalui kontak langsung. Sekitar 60% panas tubuh hilang melalui radiasi. Yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui kontak langsung dengan benda yang lebih dingin. Contohnya saat menyentuh lantai yang dingin. Yang ketiga adalah konveksi. Konveksi adalah panas yang dibawa oleh aliran air atau udara. Contohnya kipas angin. Kipas angin membuat badan terasa lebih dingin. Yang keempat yaitu evaporasi. Evaporasi adalah penguapan keringat dari kulit. Ini adalah mekanisme yang sangat penting saat cuaca panas atau saat olahraga. Saat berkeringat menguap, panas ikut menghilang dan tubuh terasa lebih dingin. Kesimpulan dari topik yang sudah dibahas tadi adalah suhu tubuh manusia memiliki sistem pengaturan suhu yang sangat kompleks dan otomatis. Hipotalamus, saraf, kulit, pembuluh darah, dan kelenjar keringat bekerja sama secara optimal untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dengan suhu tubuh yang stabil, semua organ dapat bekerja sama secara optimal dan kesehatan tetap terjaga. Nah, dari topik yang sudah kita bahas tadi sampai masuk ke kesimpulan, sekarang sudah tahu kan bahwa berkeringat dan menggigil bukan hal yang sepele, tapi itu semua bagian dari sistem termoregulasi tubuh yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan ya. Oke, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.